Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji tentunya hanya bagi Allah. Kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap keadaan yang kita alami. Wa nasta'inuh, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam jauh dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah di waktu yang penuh barokah ini. Kita kembali diberikan taufik, diberikan rezeki berupa taufik untuk duduk dalam majelis yang juga penuh barokah. Majelis ilmu adalah majelis yang penuh barokah karena di dalamnya kita ketahui orang yang paling jujur dan terpercaya, Nabi SAW mengatakan dalam majelis ilmu nazalat fihi as-sakinah, yaitu Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan jiwa bagi mereka yang duduk di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga Allah meliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat mengelilingi majelis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut kebaikan-kebaikan mereka di antara malaikat yang terdekat. Dan ini juga kita lakukan alhamdulillah di waktu yang barokah, yaitu hujan. Karena hujan adalah waktu diturunkannya rahmat Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat juga disebutkan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu ketika nuzulul matar, ketika turunnya hujan. Jadi kita bersyukur Allah memudahkan kita ketika banyak orang yang terhalang, ya, entah karena kesempatan ataupun karena sakit, sebagaimana juga yang kami dengar salah seorang dari sesepuh kita tengah diuji dengan penyakit, Pak, ya, Pak Mace, ya, masih di IGD, ya. Oh, sudah keluar. Oh, sudah di ruangan, sudah bukan di IGD lagi. Alhamdulillah. Syafahullahu syifaan ajilan wa la yughadiru saqama. Semoga Allah segera memberi kesembuhan yang total kepada beliau. Amin. Amin. Dan juga penyakitnya dia bisa disikapi dengan sabar sehingga benar-benar menjadi pembersih dari dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Thaharah, dan kita masuk ke bagian ketujuh. Karena sebelumnya kemarin kita sama-sama mempelajari mengenai pembatal-pembatal wudu. Kita masuk ini, Pak, ya, ibadah yang mengharuskan berwudu, betul atau tidak? Atau sudah ini? Belum, ya? Belum, ya, mengharuskan berwudu, ya, baik. Di antara hal-hal yang mengharuskan berwudu antara lain tentunya sholat, ya.
La yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqah min gulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari penggelapan, hasil penggelapan, maksudnya dari harta yang haram, dari harta yang haram. Hadis ini artinya kita pahami dan yang dipahami para ahli ilmu, kalau seseorang dia lupa, ya, dia menyangka masih dalam keadaan wudu, kemudian dia sholat, setelah beres sholat dia baru ingat, tadi itu saya memang ada wudu, tapi pas mau ke masjid batal, niat mau wudu di masjid. Tapi ya mungkin kalau namanya manusia suka lupa, ikut langsung sholat. Tapi sudah selesai gimana? Apa yang saya lakukan sekarang? Langsung kerjakan sholat lagi. Tapi sudah kelewat waktunya. Tadi sholat zuhur saya baru ingat waktu asar. Apa yang harus dilakukan? Diqadha sholatnya. Diqadha sholatnya. Karena wudu ya adalah salah satu syarat utama dari sholat. Berdasarkan hadis ini, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Karena dia lupa, maka ya uzurnya diterima, maka dia harus mengqadha sholatnya tersebut. Dia berwudu lalu dia mengqadha sholatnya. Walaupun saya sudah sholat asar tadi, ya, sudah sholat asar saya baru ingat jam 5. Aduh ternyata tadi itu saya memang udah batal. Ya. Apa yang dilakukan? Dia mengqadha. Karena mengqadha sholat itu baik karena lupa ataupun tertidur, waktunya saat dia ingat atau terjaga. Saat dia ingat atau terjaga. Maka tadi ketika dia teringat, walaupun dia sudah pada asar kan waktu larangan sholat. Tapi kalau untuk diqadha, mengqadha sholat diperbolehkan. Mengqadha sholat diperbolehkan walaupun di waktu larangan sholat. Ya. Maka yang dia harus lakukan segera dia sholat. Kalau dia lupa bahwa wudunya sudah batal. Dan dalam hadis juga disebutkan Allah tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan. Gulul ini kalau dalam peperangan disita harta perang musuh, ya. Kemudian nanti dikumpulkan, semua dikumpulkan, nanti kemudian dibagi berdasarkan ketentuannya. Ya, itu nanti akan yang menjadi pembaginya adalah pemimpin dalam perang tersebut. Ada aturannya dalam Islam bagaimana pembagiannya. Kalau seseorang mengambil, walaupun hanya mengambil selendang atau mengambil kain saja, sebelum dikumpulkan, maka itu disebut gulul, dan itu hukumnya haram. Disebutnya gulul. Ya. Bagaimana bisa peperangan banyak harta? Kalau orang Arab dulu, kalau perang, mereka untuk menunjukkan keberanian mereka siap untuk mati, habis-habisan kalau perang. Di antara bukti bahwa mereka mati-matian dalam perangnya, mereka membawa harta mereka, ya, membawa harta mereka. Jadi kalau kita sekarang punya jam Rolex dibawa Pak perang, ya, punya handphone paling mahal dibawa perang. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita siap mati, ya, bahkan dengan harta kita. Makanya nanti kadang kita berpikir, kok bisa ya ada dalam peperangan ada kemudian dikumpulkan harta ghanimah tadi? Karena memang orang Arab dahulu kalau berperang tadi membawa hartanya, menunjukkan keberanian bahwa kita siap mati, gitu kan? Nah, kalau diambil sebelum dibagikan maka dia termasuk harta haram dan sedekahnya tidak diterima. Begitu juga ulama mengkiaskan gulul ini sama dengan harta haram secara umum. Harta haram secara umum, sehingga orang yang korupsi, walaupun dia korupsi 100 miliar, 99 miliar saya sumbang untuk masjid, untuk pesantren, saya mah dia pingin kayak Robin Hood, ya, dia pingin kayak Robin Hood, saya sumbang buat orang miskin, untuk anak yatim, buat masjid, termasuk Baladul Amin misalnya, dia sumbang, ya. Saya cuma pakai 1 miliar aja, gitu kan? Itu pun buat haji 900 juta kayak tahun kemarin kan ada yang heboh tuh 900 juta naik haji, ya. Jadi saya cuma pakai belanja cuma 50 juta, tetap nggak diterima. Nah, ini mengerikannya harta haram. Harta haram tuh orang kadang berpikir dia ingin membersihkan dirinya, sehingga dari hasil korupsi sebagian dia infakkan untuk
pesantren, buat masjid, nggak akan diterima di sisi Allah. Sama pemimpin pesantren mungkin diterima, tapi sama Allah tidak diterima. Na'udzubillah. Ya. Yang kedua, ibadah yang mewajibkan wudu adalah tawaf di Ka'bah. Baik tawaf wajib ini contohnya apa? Ketika seseorang umrah, karena umrah itu tawafnya termasuk rukun, tidak boleh ditinggalkan, tidak sah. Ya. Atau juga tawaf ketika berhaji, ya, tawaf kudum misalnya, ataupun tawaf sunnah harus berwudu, ya. Karena Nabi SAW mengatakan annahu tawadda thumma tawafa bil bait. Nabi SAW dulu berwudu kemudian tawaf di Baitullah. At-tawaf bil bait salat, tawaf di Baitullah adalah salat. Illa anna Allah abaha fil kalam, hanya saja Allah memperbolehkan berbicara di dalamnya. Allah memperbolehkan berbicara saat tawaf, namun dianggap dia seperti sholat, ya. Jadi harus ada wudu, ya. Tapi kalau seseorang ihram, ya, dari mikot, tidak harus dalam keadaan wudu. Disunahkan wudu, tapi tidak harus wudu. Tapi kalau tawaf harus wudu. Menurut apa? Jumhur. Menurut jumhur ulama, kecuali siapa yang mengatakan tidak harus pakai wudu? Hanafiyah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus wudu, ya, tapi dalam hal ini tentunya jumhur lebih berhati-hati berdasarkan dalil yang ada. Jadi kalau batal harus lanjutkan. Tapi nanti kalau misalnya saya sudah tawaf 3 keliling, saya batal, saya balik lagi, apa yang harus saya lakukan? Saya mulai dari awal 7 putaran lagi, atau saya lanjutkan karena saya sudah 3, sisanya 4. Kan kalau tawaf tuh harus 7 kali, ya, bukan harus. Menurut jumhur ulama 7 kali, ya. Bagaimana kalau saya sudah 3 kali? Nah, di sini memang ada perbedaan silang pendapat ulama.